Balawa Lawa Maru dunia lamane. Halo gengs, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Fagea. Terima kasih sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dan bagi kamu yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa share. Kali ini kita bahas mengenai satu kisah atau cerita rakyat dari kampung halaman saya, Pulau Nias. Dan tentu guys, di tempat kalian juga punya cerita-cerita rakyat atau mitos-mitos yang berhubungan dengan kampung halaman kalian. Bisa di-share di kolom komentar, nanti kita akan ceritakan. Dan ini benar-benar satu kisah dari Pulau Nias yang cukup powerful, yang cukup terkenal dan populer. Saya mau ceritain satu tokoh atau seorang pahlawan yang sangat populer atau powerful yang dikenal di kalangan orang Nias. Dan bagi kamu yang terlahir atau darah Nias tidak mengenal tokoh ini, perlu dipertanyakan gengs, karena ini cerita sangat merakyat dan turun-temurun dari nenek moyang kita. Siapakah tokoh yang sangat populer ini di kalangan khususnya orang Nias dan yang sangat powerful dan superhero? Namanya Lawa Maru. Lawa Maru ini berasal dari Nias sendiri, Fodo namanya, salah satu tempat di kota Gunung Stoli namanya Fodo. Dan dia sangat terkenal dengan kekuatannya, salah satu yang paling legend dan bekas dari pekerjaan tangannya itu gengs ada di Pulau Nias, yaitu keinginannya untuk menyatukan antara perairan Sumatera gabung ke Pulau Nias. Dan itu bisa dilihat dari letak dari Lawa Maru ini. Jadi ini disebut tempat dia tinggal itu menjadi Lawa Maru, itu mencolok ke dalam laut. Ceritanya ini berawal dari keinginan si Lawa Maru ini untuk menyatukan Fodo atau perairan Nias ini ke Sumatera. Jadi dia satukan gengs. Gimana cerita selanjutnya? Yuk. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa dia adalah seorang superhero. Kalau sekarang bisa dimasukin ke hero Mobile Legend, kenapa enggak? Jadi dia itu sebenarnya orang yang memiliki kekuatan super, namanya Lawa Maru, dan memiliki istri bernama Sihoi dan tinggal di salah satu kota di Gunung Stoli, yaitu Fodo. Ya, zaman dulu dia sangat terkenal gengs, sampai kapal-kapal yang berlayar di sekitar Fodo itu dia jarah, dia palakin supaya orang tidak bisa mengganggu perairan itu, tidak memancing sembarangan, bahkan mencuri ikan sembarangan. Siho ini sebenarnya sangat mencintai Lawa Maru ini, dan dibalik dari cintanya ini, Sihoi juga mengetahui bahwa suaminya ini cukup hebat dan powerful, dan siapa saja bisa disikat atau dibabat habis olehnya. Karena kekuatan ini dan kegeraman juga dari masyarakat yang menginginkan si Lawa Maru ini harus meninggal, harus mati, mereka membuat satu rencana. Tapi sebelumnya, apa yang membuat si Lawa Maru ini bisa sepowerful itu? Saya juga men-searching, mencari data, tidak ada data yang cukup akurat yang menjelaskan mengenai awal mulanya si Lawa Maru ini memiliki kekuatan yang sangat super sekali. Hanya saja, dia itu memiliki 9 rambut. Ya, 9 helai rambut. Di mana di 9 helai rambut kawat ini sumber dari kekuatannya gengs. Apabila dicabut,
maka dia menjadi orang yang biasa dan mungkin paling lemah dari orang-orang seperti kita ini. Suatu hari ada beberapa orang yang mengepung si Lawamaru ini, ya, untuk untuk melenyapkan dia dari permukaan bumi ini. Tapi niat jahat itu dia tahu, gengs, bahwa ini orang-orang yang akan mencelakakan saya. Hanya dengan suatu jurus. Ini kayak Mobile Legend gitu. Jadi dia tarik semua orang yang mencelakakan dia ini mati dalam hitungan detik. Dia enggak. Melihat kekuatannya yang sangat super ini, orang-orang yang berkeinginan untuk mencelakakan si Lawamaru ini menjadi ciut, dan mereka melakukan satu research atau penelitian istilahnya, gimana caranya, dimana sih titik kelemahan dari si Lawamaru ini, gengs. Jadi sebelum si Lawamaru ini ditangkap oleh masyarakat yang tentunya yang tidak suka dengan dia melakukan satu ulah yang sangat populer dan sangat legend, yaitu ketika dia keinginannya menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Nias, men. Jadi gila nggak tuh? Jadi dia tarik, ya, perairan Sumatera, dia mau satukan ke Pulau Nias, dan itu bukti masih ada di Pulau Nias di daerah Fodo. Jadi di daerah Fodo itu mencolok ke dalam laut, dan pengakuan banyak orang masyarakat setempat bahwa ini adalah kelakuan dari si Lawamaru ketika dia ingin menarik Pulau Nias ini dan Sumatera ini disatuin jadi satu daratan. Gila nggak? Dan saya sendiri sudah menyaksikan tempatnya, dan memang aneh. Jadi kalau kita bisa perhatikan kota Fodo ini mencolok ke dalam laut, dan itu sebuah jejak atau bukti hasil karya dari si Lawamaru ini yang ingin menyatukan daratan Sumatera ke Pulau Nias. Sebelumnya melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang lebih ekstrim lagi, orang-orang melakukan rencana untuk menangkap si Lawamaru ini. Mulai mencari kelemahannya apa, ternyata kelemahan yang paling jitu yaitu istrinya. Istrinya bernama Shiho ini ditangkap oleh beberapa orang dan disakiti dan diperlihatkan ke Lawamaru, dan itu membuat si Lawamaru menjadi geram dan marah dan melakukan kejahatan-kejahatan yang di luar akal manusia. Dan tidak berhenti sampai di situ, gengs. Masyarakat mulai mencari tahu apa kelemahan dari si Lawamaru. Jadi juru kunci dari semua kelemahan si Lawamaru ini adalah istrinya sendiri, si Lahoi. Mereka menanyakan kelemahan apa sih yang bisa membuat si suamimu bisa meninggal atau lemah dan menjadi seperti orang biasa. Tentu dong si istri tidak menjawab, dan semakin tekanan atau penyiksaan terhadap sang istri ini lebih parah lagi, sehingga ia harus mengakui bahwa ada 9 rambut dari besi yang tertanam di kepala si Lawamaru ini. Gengs, benar saja masyarakat mulai mengepung si Lawamaru, dan mereka mencabut 9 helai rambut yang kerasnya seperti besi, dan itu membuat si Lawamaru menjadi tak sadarkan diri
terjatuh dan menjadi orang paling lemah, lebih lemah dari manusia biasa. Dan saat itu juga dia dibantai habis. Cerita rakyat ini juga, gengs, banyak versinya. Katanya si Lawemaru ini sebenarnya bukan orang Nias asli, tapi orang Sulawesi yang datang ke perairan Nias dan tinggal di Pulau Nias. Dan banyak lagi versi-versi lain yang kalau kita masuk ke versi yang pertama tadi, bahwa si Lawemaru ini bukan orang Nias tapi orang Sulawesi. Tapi ngapain jauh-jauh datang ke Pulau Nias? Gimana menurut Anda orang-orang Nias? Komen, apakah dia itu berasal dari Nias asli atau bukan? Hal yang penting yang kita bicarakan di kisah si Lawemaru ini sepertinya ada kemiripan dengan kisah Simpson, ya. Baik kamu Kristiani atau Muslim juga mungkin mempelajari ada kisah Simpson ini di kitab sucinya. Nah, ini hampir mirip dengan kisahnya si Lawemaru. Simpson yang begitu powerful dan memiliki kelemahan di istrinya bernama Delila, dan sama dengan si Simpson, si Lawemaru maksud saya. Hanya saja si Simpson meninggal di titik di mana dia juga membunuh para lawannya di detik-detik dari kematiannya. Di dalam sebuah gedung, ketika matanya itu udah dicongkel ya, maksudnya dia dalam keadaan buta, dan saat itu dia teriak kepada Tuhannya untuk diberikan kekuatan kali itu saja untuk bisa merobohkan bangunan itu dan membuat setiap orang-orang yang mengolok-olok dia dalam ring itu mati semua. Sedangkan kalau Lawemaru, dia ditangkap oleh musuh-musuhnya tanpa pembalasan dendam, gengs. Gimana menurut Anda? Apakah ini hanya sebuah kisah yang dikopi dari Alkitab atau kisah dari kitab suci, maksud saya, tentang Simpson yang diduplikat masuk menjadi cerita rakyat? Gimana menurutmu? Sepaham nggak kamu dengan saya? Silahkan di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam.